Baik, materi kita tentang asesmen dalam bimbingan dan konseling. Tentu ketika kita berbicara tentang asesmen, hal ini tidak jauh dengan persoalan penilaian, ya, pengukuran dan sebagainya. Dalam kegiatan pembelajaran pun saya kira ada kegiatan asesmen yang dilakukan dalam rangka persiapan kegiatan pembelajaran itu dilakukan. Seperti kita ketahui, ada dua proses asesmen dalam kegiatan pembelajaran. Ada yang non-kognitif atau yang lebih fokus ke afeksi, dan ada yang kognitif yang lebih pada kegiatan pembelajaran atau mata pelajaran yang akan diberikan kepada anak. Nah, untuk layanan bimbingan dan konseling sebenarnya ini lebih kepada penilaian sikap atau non-kognitif tadi itu, ya, di mana penilaian sikap, tingkah laku atau perilaku ini akan menjadi bagian yang saya kira sangat penting di dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena pada akhirnya kita akan dapat melihat kondisi psikis, kondisi suasana, kondisi anak-anak kita, siswa kita sebelum kegiatan pembelajaran dimulai ataukah di saat pembelajaran sudah dimulai, di mana akan menggambarkan situasi anak-anak sudah siap dari perspektif kesiapan semangat belajarnya, motivasi belajarnya, ya, tidak ada lagi yang punya persoalan-persoalan yang menjadi masalah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Ya, hakikat asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Pertama, asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Jadi, berbicara asesmen akan melakukan serangkaian kegiatan, yaitu mengumpulkan data, kemudian data itu dikumpul dan kemudian dianalisis. Dan setelah dianalisis, kemudian diharapkan kita mampu memberikan deskripsi dalam bentuk interpretasi tentang hasil dari data yang kita olah. Di mana data itu, hasil yang kita dapatkan bisa memberikan informasi tentang kondisi kesiapan siswa kita dalam mengikuti, misalnya di kegiatan pembelajaran, permasalahan pembelajaran yang dihadapi, dan kondisi-kondisi lingkungan di mana siswa tersebut berada, khususnya dalam hal kesiapan dia mengikuti kegiatan pembelajaran dan berinteraksi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kondisi ini akan memberikan penggambaran kepada guru tentang kondisi siswa sebagai dasar pengembangan program. Khususnya di sini dikatakan sebagai program pelayanan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan di masing-masing sekolah. Kenapa? Karena tentunya siswa dari sekian banyak sekolah yang ada di tempat kita itu, misalnya di kabupaten misalnya di Maros, ya, di Bone, tentu akan berbeda-beda karakteristik siswanya, kondisi siswanya, sehingga kebutuhan tentang program kegiatan pun akan berbeda. Demikian halnya ini bisa menjadi rujukan, masukan di dalam melihat kebutuhan-kebutuhan yang akan kita butuhkan dalam kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Akan memberikan penggambaran kepada kita kondisi anak-anak kita di kelas 1 misalnya, di kelas 2 misalnya, itu membutuhkan tentang model pembelajaran yang bagaimana, bentuk
dan media dan bahan ajarnya seperti apa, situasi pembelajarannya seperti apa. Mereka senangkah dengan gaya cerita atau storytelling? Mereka senangkah dengan gaya belajar bersama sambil melakukan, learning by doing? Mereka senangkah dengan gaya belajar diskusi interaktif, model jigsaw, number hard together, dan model jenis-jenis pembelajaran yang lain? Adakah kekurangan dari strategi mengajar saya? Adakah kekurangan yang menjadi cara saya menyampaikan dalam kegiatan pembelajaran? Bagaimana semangat mereka siswa dalam hal mengikuti mata pelajaran saya, motivasi, ataukah kendala-kendala yang mereka hadapi dalam kegiatan pembelajaran? Data ini saya kira akan menjadi bagian yang menjadi rujukan bagi kita untuk mengembangkan sebuah program layanan bimbingan dan konseling yang kita integrasikan di dalam mata pelajaran. Jadi bisa jadi, saudara sekalian, hasil asesmen ini banyak persoalan-persoalan yang muncul, banyak kasus-kasus yang muncul dari anak-anak kita, yang kemudian itu dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang akan kita berikan kepada mereka. Ataukah menjadi temuan, ternyata di anak kelas didik saya, ataukah istilahnya wali kelas saya, ada anak-anak yang punya masalah di bidang ini. Ada anak-anak punya masalah di bidang misalnya sosialnya, di mana tidak bisa berinteraksi, susah mencari teman, atau terisolir, atau sering dicuekin, atau sering dibombe dengan teman-teman yang lain, sering dibully, misalnya kan seperti itu, sehingga berdampak kepada kesiapan dia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sehingga kita membuat sebuah program diintegrasikan sekali lagi dalam mata pelajaran yang akan kita berikan kepada anak. Nah, saya kira ini gambaran secara umum tentang hakikat kenapa kita penting melakukan kegiatan asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang nanti kita integrasikan ke dalam mata pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Tujuannya, ya ini saya kira pengertian dari segi asesmen. Jadi asesmen adalah sebuah prosedur sistematis untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat inferensi atau keputusan mengenai karakteristik individu atau siswa kita. Jadi dia terstruktur secara sistematis. Ada langkah-langkah ketentuan yang harus dijalani dalam melakukan kegiatan asesmen demi untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap karakteristik, ciri-ciri atau kondisi dari siswa yang kita ikuti. Ini berdasarkan dari organisasi American Education Research Association (AERA) dan APA yang menjadi bagian rujukan dalam standarisasi alat-alat ukur dalam melihat tingkat kondisi dari individu. Dalam hal ini salah satunya siswa. Asesmen merupakan bagian kerangka kerja bimbingan yang memiliki kedudukan sebagai fondasi awal dalam merencanakan program pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Jadi di masing-masing sekolah, program-program yang dibuat oleh guru BK-nya, oleh guru-guru mata pelajaran yang diintegrasikan dalam kegiatan bimbingan dan konseling itu didasari dari hasil analisis kebutuhan yang disebut dengan asesmen. Jadi langkah awal, ya namanya saja fondasinya ya, langkah awal dalam merancang berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah itu diawali dengan kegiatan asesmen. Tujuannya, saudara sekalian. Jadi tujuan asesmen ini dilakukan untuk mengetahui keadaan siswa kita pada saat tertentu. Berarti situasinya bisa jadi berbeda-beda. Tentu kita bisa lihat sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan atau kebutuhan yang ingin dicapai dari kondisi atau keadaan peserta didik. Baik potensi yang dimiliki maupun kelemahan yang dimiliki peserta didik kita sebagai bahan untuk menyusun sebuah program pelayanan sehingga dapat melakukan layanan atau intervensi secara tepat. Di sini dijelaskan bahwa asesmen ini
akan memberikan data, hasil atau gambaran tentang kelemahan yang ada pada diri siswa. Salah satunya persoalan-persoalan yang dia hadapi, masalah-masalah yang dia hadapi. Yang kedua, potensi dalam bentuk bakat, keterampilan, skill, kecerdasan yang salah satunya tidak nampak secara kasat mata pada diri individu. Asesmen ini bisa dapat melihat itu semua. Sehingga bisa ada anak atau siswa yang cenderung dia pendiam, cenderung dia tidak interaktif kepada orang, hanya berbicara sesuai dengan kebutuhan di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu penting saja, tapi di hal yang lain ternyata anak ini terampil, kreatif, suka menggambar, terampil menggambar misalnya, terampil membuat tulisan, lukisan. Semua uraian kata, cerita, pikiran, dia tuangkan dalam bentuk tulisan misalnya. Sehingga alat asesmen inilah semua yang bisa mengungkap itu semua, memperlihatkan itu semua kepada kita. Sehingga program atau layanan ini bisa jadi bentuknya dalam bentuk program intervensi yang diharapkan dapat dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Intervensi yang dimaksud ini adalah semacam treatment yang baik klinis, bisa jadi klinis, bisa jadi juga by design, demi untuk mengatasi masalah-masalah yang betul-betul urgent yang harus segera ditangani oleh seorang guru kepada siswanya. Ataukah bakat-bakat yang dimiliki yang tersembunyi itu, yang tidak nampak di hadapan guru-guru yang lain, hanya karena proses asesmen ini semua terungkap, kita bisa memfasilitasi mereka, bisa kita arahkan mereka melalui pola pembelajaran yang kita lakukan, melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan ekstrakurikuler, atau menyediakan mereka kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang belum ada, kemudian kita adakan di sekolah, demi untuk mengembang wadah penyaluran bakat dan minat anak didik kita, menempatkan mereka pada jurusan atau peminatan yang sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka tentukan. Maka sekarang di kondisi kurikulum, mulai dari KTSP sampai Merdeka Belajar ini, untuk menempatkan siswa kepada jurusan yang sesuai, itu dilakukan yang namanya kegiatan peminatan. Salah satunya adalah mengukur bakat dan minatnya. Nah, itu adalah salah satunya asesmen. Dari di sini waktu menentukan waktu di SMA, masih ingat? Halo, masih ingat waktu di SMA, ketika Anda mengambil jurusan, Anda apakah dilakukan yang namanya tes intelijensi, tes peminatan, sebelum misalnya yang dari IPA ke IP, dari kelas 2 atau dari kelas 1 ke dari SMP ke SMA, mau masuk ke IPS, mau masuk ke IPA, apalagi satu bahasa, itu ada tes dalam bentuk tes intelijensi atau alat ukur. Iya, ada tes ya. Bayar Bukan maupun wawancara ya. Nah, tuh. Nah, itu salah satunya. Itu salah satunya, termasuk juga menempatkan dia pada, ada namanya lintas minat kan. Jadi teman-teman yang dari IPA, anak-anak yang dari IPA ingin belajar tentang IPS misalnya. Karena dari hasil asesmen keluar bahwa anak ini ingin banyak tahu tentang sejarah misalnya, sehingga dia ada lintas minat ke jurusan yang lain. Nah, itu semua bisa nampak, bisa terlihat salah satunya dengan melakukan kegiatan asesmen yang kita berikan kepada anak-anak. Beda halnya dengan SMK ya. SMK itu kan juga ada, tapi dia langsung sesuai dengan pilihan jurusannya. Nah, saya lanjut fungsinya. Pertama, sebagai sarana untuk mendiagnosis secara psikologis ataukah tentang kejiwaan dari peserta didik kita. Jadi, asesmen ini berfungsi untuk mengukur tentang kondisi kejiwaan dari
anak didik kita. Dia punya masalahkah dari segi perilakunya, tingkah lakunya, kepribadiannya, punya bakatkah dari segi bakat seni, akademis, IQ termasuk, ya. Kemudian kedua, mengenal dan memahami potensi. Nah, ini tadi ya, kekuatan dan tugas-tugas perkembangan, serta sebagai dasar mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki secara optimal. Jadi di sini akan kelihatan sekali lagi potensi-potensi kekuatan-kekuatan, bakat dalam bentuk bakat dan minat-minat yang dimiliki anak-anak kita sehingga menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai kegiatan. Apakah sudah sesuai misalnya dengan tugas-tugas perkembangan di usia dia? Jangan sampai masih ada anak-anak yang sudah SMP ataukah sudah masuk di alia, tapi dia punya perilaku, punya kebiasaan masih seperti anak SD. Nah, ataukah kita bisa katakan dia masih tergolong anak yang idiot. Dari perilakunya menggambarkan dia masih seperti anak-anak SD. Tapi dari segi usia, ya, dia sudah masuk usia SMA. Oleh karena itu, dengan melihat hasil asesmen ini, anak ini perlu misalnya ya, perlu penanganan, perlu pola pembelajaran, perlu intervensi yang sesuai dengan persoalan yang dia hadapi. Kemudian mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidup serta rencana pencapaian tujuan. Jadi di sini asesmen juga menjadi bagian rujukan untuk digunakan dalam merancang masa depan. Jadi misalnya tadi betul ya, yang masuk SMA itu tidak bisa langsung kita pilih IPA misalnya. Jadi ada rekomendasi dari guru BK atas dasar potensi yang kita miliki, atas dasar keinginan yang kita miliki, termasuk wawancara. Itu kalau tidak salah ada 7 ya, ada 7 pertimbangan dalam menentukan anak ini cocoknya ke IPA atau ke IPS atau ke bahasa atau ke jurusan yang lain. Nilai ujian, rapor, kemudian wawancara dari anaknya, orang tua, ya, hasil psikotes, apalagi 2 itu, ada 7 kurang lebih, ijazah ya, ijazah, dan apalagi saya itu. Ada 7 kurang lebih menjadi instrumen dalam menentukan bahwa anak ini cocoknya pada peminatan IPA, IPS maupun bahasa. Nah, di sini juga di SMA ke perguruan tinggi, asesmen ini bisa menjadi bagian yang membantu kita dalam mencari perguruan tinggi atau menentukan jurusan atau program studi yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Jadi misalnya saya IPA, apakah saya bisa mengambil jurusan kedokteran, jurusan sains, jurusan teknik, misalnya olahraga? Maka untuk melihat semua, saya bisa mengikuti dan salah satunya kegiatan asesmen yang disiapkan oleh sekolah misalnya. Kemudian hasil asesmen sebagai dasar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan lingkungan, ya, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program. Saya kira ini sudah saya sampaikan di tujuan. Ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup melakukan asesmen itu ada 2. Ruang lingkup terhadap kondisi sekolahnya secara umum. Apa itu? Mengidentifikasi kondisi dan harapan sekolah dan masyarakat atas apa yang tersedia di dalam sekolah misalnya. Sarana dan prasarananya, apakah sudah sesuai? Sudah masih ada yang kurang? Misalnya khususnya dalam sarana prasarana pembelajaran. Anak-anak senang kalau dalam bentuk presentasi LCD misalnya. Apakah sudah ada? Karena itu bisa memberikan dampak kepada strategi mengajar, penerimaan siswa, dan kenyamanan siswa dalam mengikuti pembelajaran misalnya. Ataukah mungkin bahan-bahan sarana prasarana yang lain. Butuh tempat diskusi, butuh tempat bermain, olahraga, dan seterusnya. Kondisi dan kualifikasi gurunya. Apakah semua yang mengajar matematika sarjana matematika?
yang mengajar agama dari jurusan agama, yang mengajar guru BK-nya semua dari guru BK. Jangan sampai ada guru yang diperbantukan untuk mengampu mata pelajaran itu. Ini juga bisa menjadi bagian dari kebutuhan kita melakukan asesmen. Kemudian kebijakan pimpinan sekolah. Jangan sampai program layanan kita itu membutuhkan kebijakan dari unsur pimpinan sekolah dalam hal membantu keterlaksanaan kegiatan-kegiatan pembelajaran, kegiatan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Dan saya kira memang untuk memaksimalkan seluruh kegiatan yang mendukung pengembangan siswa itu setidaknya ada kebijakan yang telah dibuat oleh sekolah sehingga kita enak juga berkegiatan di dalam sekolah. Yang kedua adalah asesmen terhadap kebutuhan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Seperti apa itu? Misalnya dari aspek kesehatan, kemudian kecerdasannya, kemudian motif belajarnya, dorongan dan motivasi dia ingin belajar, sikap, kebiasaan belajarnya, ataukah peminatannya atau minat studinya, minat belajarnya, minat terhadap pekerjaan, minat terhadap jurusan, minat terhadap olahraga, seni, dan minat terhadap pendalaman keagamaannya. Ini semua saya kira perlu kita lihat kebutuhan anak-anak kita. Termasuk juga saya kira masalah-masalah yang dihadapi baik secara pribadi, psikis, maupun secara kelompok, ataukah secara sosial. Ya. Nah, ini semua yang perlu kita lihat. Dan salah satunya itu akan terungkap melalui kegiatan yang namanya asesmen. Untuk mengefisienkan berjalannya asesmen, ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, asesmen itu harus sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Termasuk juga perlu kerjasama antara berbagai unsur di dalam sekolah. Guru dengan guru yang lain, guru dengan pegawai, guru dengan siswa. Sebagai upaya untuk memadukan segala aspek yang dibutuhkan dalam kegiatan asesmen. Misalnya salah satunya kita perpaduan persoalan waktu. Kita padukan antara waktu dengan materi pembelajaran. Ataukah justru karena kita guru mata pelajaran, kita integrasikan di sela-sela pembelajaran, kita masukkan kegiatan asesmen. Entahkah di awal pembelajaran atau di akhir. Ataukah disiapkan satu pertemuan khusus untuk melakukan kegiatan asesmen. Kemudian asesmen ini harus realistis tujuannya, tidak hanya sekedar dibuat begitu saja. Jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penyelenggaranya dalam hal ini testernya itu harus terlatih. Makanya beberapa asesmen yang khususnya lebih pada asesmen kejiwaan, karena dia menggunakan alat-alat tes yang terstandar dari himpunan psikologi, maka testernya atau orang yang memberikan tester itu adalah orang-orang yang punya kualifikasi di bidang itu, di bidang asesmen. Misalnya dia harus psikolog, pernah ikut pelatihan, pernah ikut kursus tentang asesmen tes psikologi dan asesmen non-tes psikologi. Supaya apa? Supaya dia tahu cara penggunaannya, cara menganalisisnya, cara menginterpretasikannya. Karena kita khawatirkan dalam membuat kesimpulan sebagai bentuk interpretasi, dia salah. Akhirnya, salah memberikan keputusan, salah juga menyediakan program, salah juga intervensinya atau penanganannya, dan wajar kalau ada guru yang juga ya ada yang salah atau malpraktek. Hati-hati ya, bukannya siswanya malah keluar dari persoalan, malah bertambah masalahnya. Jadi bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi justru menyelesaikan masalah tambah masalah lagi. Jadi bukan prinsip pengadaian ya. Kemudian keterlibatan siswa, kemudian unsur pendidikan pedagogisnya harus jelas, akuntabilitasnya harus transparan ya,
tidak hanya dilakukan oleh si pihak, kemudian kegiatan asesmennya tidak boleh terlalu kaku, harus bervariatif dan komprehensif, tapi sesuai kebutuhan. Misalnya alat tesnya kalau perlu untuk mengukur kebiasaan belajar anak-anak, kita perlu alat ukur tentang angket, daftar cek masalah, atau perlu mengukur observasi. Jadi ada digabung ada 3 alat asesmen untuk mengukur satu indikator. Misalnya kebiasaan belajar tadi itu. Jadi harus bervariasi sesuai tujuan dari kegiatan pembelajaran kita. Ataukah perlu dibuat kegiatan tes asesmen psikologi, yaitu tes alat ukur yang sesuai standar. Kemudian kesimpulannya dari hasil interpretasi yang kita buat itu harus ditindaklanjuti, tidak hanya sekedar dibuat. Kepada siapa? Ke gurunya, ke siswanya, ke orang tuanya, dan ke kepala sekolah misalnya. Ataukah dibuat perencanaan dalam bentuk program. Nah, ini adalah prosedur dalam melakukan asesmen pelayanan, bimbingan, dan konseling. Saya kira tidak jauh berbeda dengan asesmen kegiatan pembelajaran ya. Pertama, prosedurnya adalah melakukan proses identifikasi masalah apa yang ada. Misalnya di dalam kelas, masalah yang paling banyak adalah banyak anak-anak tidak memperhatikan saya ketika mengajar. Anak-anak ketika saya mengajar, mereka juga ribut di bawah. Sudah ditegur 3-4 kali, malah juga masih ribut. Saya mau memukul juga saya merasa tidak tepat langkah yang saya ambil. Sudah saya tegur, malah tidak menjadi perhatian bagi mereka. Berarti ada sesuatu yang menjadi kendala dalam kegiatan mengajar kita. Misalnya seperti itu. Misalnya di tengah pandemi seperti ini, kita selalu mengikuti perkuliahan dengan metode daring, ya, entahkah SPAD, apa namanya ini, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Nah, bagaimana kondisi mereka mengikuti proses pembelajaran? Apakah serius, sekedar mendengar, sekedar melihat, sekedar hadir, ya? Nah ini, ataukah sekedar ikut join tapi tidak kelihatan kameranya? Ada kan juga begitu. Ternyata tahu-tahunya mahasiswanya lagi tidur di kamar, hanya fotonya yang ikut bergabung kita di kelas. Pada saat ada ujian, pada saat ada lain implementasi, pada saat dia bekerja di lapangan, pas menemukan apalagi apa yang kita diskusikan pada hari ini, dia wajar kalau dia tidak tahu. Ketika ujian, tidak ada yang dia bisa jawab, misalnya kan seperti itu, dan sebagainya. Jadi merugilah bagi orang-orang yang tidak mampu menggunakan waktu, wal asri innal insana. Jadi adik-adik sekalian, sama halnya dengan ini. Jadi identifikasi masalah-masalah itu. Nah, dari proses identifikasi itulah kita coba melihat jenis asesmen apa yang cocok. Nah, gitu. Sebentar saya perhatikanlah alat-alat ukur yang sudah ada, alat-alat asesmen yang sudah ada memang sudah terstandar, ada yang sudah dibuat, ada juga yang bisa dikembangkan, dan ada yang bisa, yang khususnya ke psikologi ya, ada yang harus alat itu bisa dipakai hanya pada orang-orang psikologi saja, atau sudah terlatih tadi. Setelah itu kita memilih, misalnya kita menggunakan, ada namanya daftar cek masalah, jadi ada di situ sekitar 200 angket pernyataan, semua masalah-masalah pada anak-anak. Kita pakai, kemudian kita sebar dan kita gunakan, kemudian mengopulasi informasi asesmen, ya itu tadi ya, menganalisis datanya, menginterpretasi datanya, dan membuat kesimpulan. Kemudian yang keempat adalah melaporkan hasilnya dalam bentuk program, dalam bentuk kebijakan, atau dalam bentuk rekomendasi. Prosedur pengembangan. Jadi asesmen dalam bentuk instrumen asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling. Pertama, identifikasi dulu apa tujuan kita menggunakan instrumen tersebut atau alat asesmen tersebut. Kemudian
identifikasi tingkah laku yang memiliki konstruksi tertentu. Jadi kita lihat cek isinya, apakah ada sesuatu yang tidak sesuai. Kemudian kita bisa kembangkan beberapa dimensi atau parabel-parabel yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Makanya ada alat instrumen asesmen itu bisa dikembangkan sendiri. Misalnya dalam daftar masalah tadi. Salah satunya dari persoalan permasalahan. Bisa jadi yang sudah ada itu tidak terupdate persoalan masalah-masalah yang dihadapi. Sudah tidak beragam dengan kondisi saat ini. Situasinya tidak sesuai dengan kondisi pandemik misalnya seperti ini. Sehingga parabel-parabel yang dimaksudkan itu kita bisa rubah sesuai dengan kondisi pada kondisi sekarang ini. Kemudian kita tentukan kisi-kisinya seperti apa untuk melahirkan sebuah butir-butir pernyataan yang ada. Kemudian skalanya berapa? Jadi menetapkan besaran atau parameter dalam ini maksudnya memilih ya pilihan ya atau tidak, setuju, sangat setuju, tidak setuju dan seterusnya. Itu kan biasanya ada pilihan seperti itu ya. Itu kita pilih. Kemudian mengkonstruksikan sejumlah drap butir. Jadi diperiksa kembali apakah untuk indikator ini misalnya terkait dengan penggunaan media pembelajaran, misalnya seperti itu ya. Parabelnya penggunaan media pembelajaran, kisi-kisinya adalah alat yang digunakan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian nah drop butirnya ada 2 dari situ. Dan jangan sampai masih perlu ada tambahan, nah akhirnya kita bisa tambahkan. Ataukah kita kurangi, atau kita kalimatnya yang disederhanakan. Setelah itu, jadilah angketnya, jadilah instrumennya, kita coba minta ahli untuk menilai, dalam hal ini melakukan proses review terhadap butir-butir instrumen yang telah kita susun. Kemudian dilakukan uji coba. Misalnya kita mau cobakan ke kelas 2. Nah, kita bisa cobakan dulu ke bukan sasaran yang kita ingin ambil datanya. Jadi kita coba di kelas 1 mungkin, atau justru di sekolah lain. Setelah itu baru kepada sasaran siswa yang menjadi tujuan kita melakukan asesmen. Kemudian dilakukan proses analisis statistik. Kalau sesuai ya. Kemudian dilakukan perhitungan apakah data ini variabelnya validitasnya betul-betul sesuai dengan yang diharapkan dan realistis, reliabilitas dan realistis. Misalnya 0 sampai 100% persentase kita. Ya, kalau lihat berarti tidak reliable dan tidak realistis. Misalnya seperti itu, ya. Kemudian kalau sudah, buatkanlah panduannya. Bagaimana cara pengisiannya, cara pemilihannya, cara penyampaiannya, cara apalagi tujuan instrumen asesmen tersebut dan seterusnya. Nah, ini adalah jenis-jenis asesmen. Jadi ada 2, ada tes dan non-tes. Jadi asesmen tes ini lebih kepada asesmen yang bisa dikembangkan oleh guru untuk melihat situasi dan kondisi keadaan siswanya. Nah, non-tes ini adalah lebih kepada alat-alat tes yang sudah terstandar, yang tidak bisa lagi dikembangkan karena sudah ditentukan pada salah satu lembaga atau organisasi tertentu, salah satunya HIMSI ya, Himpunan Psikologi Indonesia, sebagai lembaga yang mengatur tentang asesmen non-tes atau asesmen psikologi pada manusia. Nah, untuk asesmen pertama ada namanya non-tes. Ini paling banyak dilakukan oleh guru. Prosedur penggunaannya relatif sederhana dan mudah disusun, ya. Seperti apa itu? Misalnya pedoman wawancara. Nah, ini kan kita perlu bisa buat ya pedoman wawancara sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keinginan kita. Data apa yang diinginkan dari hasil wawancara itu. Misalnya tadi tentang keadaan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu adalah satu variabelnya. Nah, indikatornya
adalah media pembelajarannya kah, metode menyampaikan guru kah, bahan ajarnya kah, nah, seperti itu. Ataukah tugas yang diberikan. Nah, kita ingin coba menanyakan 4 hal itu sebagai sebuah indikator dalam wawancara. Maka dari itu, untuk bagian media pembelajaran apa yang kita tanyakan sebagai butir pertanyaan. Seperti itu. Jadi kita sendiri yang kembangkan, termasuk juga observasi, ya, yaitu melakukan pengamatan di dalam kelas tentang kondisi siswa yang mengikuti pembelajaran materi pelajaran yang kita berikan. Nah, di sini kan akan kelihatan mana anak-anak yang serius, mana anak-anak yang hanya ikut-ikutan, mana anak-anak yang belajar mencari perhatian di dalam kelas, itu suka mengganggu temannya yang lain, mana anak-anak yang suka berbicara kalau kita juga menjelaskan. Nah, gitu. Ini semua yang kita amati dalam kegiatan pembelajaran melalui proses asesmen non tes ini. Misalnya angket, ya, ada namanya sosiometri. Nah, sosiometri ini adalah angket untuk melihat hubungan sosial di dalam kelas. Pernah mendengar sosiometri ada di sekalian? Atau pernah diberikan di sekolahnya? Belum, Ayah. Belum, ya. Nah, ini seandainya kita kuliah luring, ya, saya bisa simulasikan beberapa alat-alat ini untuk, ya, setidaknya menjadi bahan pengetahuan lah lebih awal tentang alat-alat ukur tentang kondisi seseorang, khususnya kondisi siswa kita. Salah satunya sosiometri, ya, yaitu mengukur hubungan sosial siswa di dalam kelas. Ini juga namanya sosiometri, akan kelihatan bahwa mana siswa yang paling sering disukai di kelas, di sekolah, mana siswa yang paling suka apalagi namanya tidak disukai atau kurang temannya, seperti itu. Mana siswa yang suka karena kondisi tertentu, misalnya karena suka berbagi, karena pintar, karena ramah, dan seterusnya. Sosiometri ini bisa mengukur itu. Kemudian daftar cek masalah, disingkat DCM. Alat ungkap masalah, atau disingkat AUM, ada namanya UU, AUM U atau AUM umum, ada namanya AUM PTSDL, ya. Kemudian ada namanya asesmen instrumen tugas perkembangan atau yang disingkat dengan ITP. Nah, ini semua adalah jenis-jenis asesmen yang dapat dibuat oleh guru, tidak hanya guru BK. Saya kira Anda pun juga bisa gunakan sekali lagi untuk melihat kondisi siswa kita dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Tentunya nanti akan kelihatan di mana kekurangan kita dalam mengajar, di mana di mana masukan-masukan yang bisa menjadi perbaikan, misalnya seperti itu, ya, di mana bisa menjadi perbaikan terhadap materi pembelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak. Misalnya, dari segi metode mengajar tak, dari segi bahan ajar tak, dari segi perhatian kepada mereka, misalnya. Nah, ini kan menjadi masukan pada akhirnya kepada kita, perbaikan-perbaikan untuk selanjutnya di pertemuan yang akan datang, ataukah di semester yang akan datang, atau di kelas yang lain, seperti itu. Nah, yang kedua adalah non-tes. Non-tes ini lebih kepada jenis asesmen kemampuan dasar, bakat, dan minat peserta didik. Merupakan suatu pengukuran terhadap suatu sampel tingkah laku yang objektif dan terstandar. Jadi dia sudah terstandar, artinya sudah ditentukan oleh salah satu lembaga atau dibuat oleh salah satu lembaga tertentu yang diakui sebagai alat organisasi yang membidangi tentang kemampuan, bakat, minat, ataukah psikologi, yaitu HIMSS namanya, ya.
penggunaan asesmen tes memerlukan kompetensi dan syarat tertentu. Jenis-jenisnya ada namanya tes dasar, tes kemampuan dasar atau tes intelijensi, jadi IQ ya. Nah, itu tes IQ itu sudah tes terstandar itu. Yaitu bisa dilakukan tes itu hanya pada lembaga-lembaga yang sudah mengikuti latihan atau terlatih. Itu orang-orang bimbingan konseling dan orang psikologi, karena sudah dilatih tentang penggunaan alat-alat itu. Di sini ada yang pernah mengikuti psikotes atau alat tes waktu di sekolah? Iya, pernah ya. Psikotes. Psikotes waktu mahasiswa atau waktu di sekolah? Di sekolah. Ya, di situ hasilnya dikeluarkan? Iya, tidak. Tidak ya? Ada cuma tidak ini. Ya. Sebenarnya di situ ada hasilnya, salah satunya itu adalah siswa ini memiliki tingkat intelijensi apakah di bawah rata-rata, di atas rata-rata atau superior. Nah, seperti itu. Ya, di situ sebenarnya kita bisa tahu itu di layanan asesmen ini. Kalau Anda bisa ketahui, ini Cina pakai nenek. Kenapa ini Lutfia? Dimut ya Lutfia, ini baru berbicara inteligensi sudah sedikit bocor suaranya. Nah, berbicara tentang inteligensi ya, IQ ya, maksud IQ itu secara ilmu kejiwaan itu jarang berubah-ubah. Jadi kalau pernah kayak mengukur inteligensi waktu SMA, waktu di mahasiswa, di usia dewasa, sampai tua itu jarang berubah tingkat intelijensi seseorang. Jadi misalnya kalau IQ tadi SMA itu superior, sampai tua pun bisa jadi IQ kita itu seperti itu, di atas rata-rata. Tes bakat dan minat, tes kemampuan kerja, ya ada namanya tes kemampuan kerja, ada namanya tes kepribadian, ada namanya tes kematangan sosial. Ini sangat banyak, di dalamnya ini sangat banyak jenisnya. Ya. Saya mungkin sebutkan saja satu persatu, ya, sebagai bagian daripada pengenalan kepada Anda semua dalam hal melakukan asesmen di nantinya di sekolah. Nah, untuk tes inteligensi itu ada namanya Binet, ya. Ada namanya Stanford ya, Binet Intelligence Scale, ada namanya WBIS, ada namanya WISC, ada namanya WAIS, dan ada namanya yang tertutup ini, WPPSI. Nah, Binet ini untuk dengan WAIS, WAIS C ini, yang bagian C itu untuk anak-anak SD dan PAUD. Nah, WBIS dan WAIS ini untuk pelajar dan mahasiswa. Yang terakhir ini umum, ya. Itu tuh ada kenapa berbeda-beda, dilihat dari tingkat penggunaannya siapa. Kemudian ada namanya tes inteligensi kelompok, ya. Ini ada namanya Pinter Learning Formatting Test, California Test of Mental, Dehanon-Nelson Test Mental Ability, Lennon Mental Ability, dan Progressive Matrix. Jadi di sini alat ukurnya untuk mengetahui seseorang dalam hal bekerja dalam situasi kelompok, kemampuan menghadapi aktivitas di dalam kelompok, kemampuan seseorang berhadapan di situasi masyarakat atau kelompok, ketahanan mentalnya dalam situasi pekerjaan, situasi kelompok, ketahanan mentalnya dalam hal hidup di situasi yang baru atau bersosialisasi atau beradaptasi. Itu semua ada alat ukurnya untuk kegiatan-kegiatan kelompok. Nanti akan ada di situ hasilnya, ada individu yang bisa bersosialisasi dimanapun dan kapanpun, ada individu yang survive, suka traveling, nah itu semua nanti terungkap. Kemudian tes bakat, nah, kemampuan bakat dan minat ya, banyak juga jenis alat tesnya. Ada namanya tes DET, tes GET,
CB, FACT ya, dan ada ASPEP, Army Service Vocation Aptitude Battery. Kemudian numerical ability, jadi tes berhitung ya. Kemudian tes penalaran, jadi numerical test itu sama dengan apa ya, yang hukum-hukum nomor-nomor perbandingan, membagi, menjumlah ya. Terus tes bernalar, jadi tes penalaran ini dia lebih ke logika berpikir. Kemudian tes pola, mencocokkan satu pola yang ada dengan pola yang lain. Kemudian tes mekanik dan tes ketelitian. Banyak jenisnya ya. Kemudian di dalamnya lagi sangat banyak jenis-jenisnya. Ini untuk tes DET. Jadi tes pemahaman, penalaran, berhitung, pengertian mekanik, dan ruang bidan dan cepat teliti. Oke. Ya. Penggunaan hasil asesmen, jadi saya kira ini untuk menjaring dan identifikasi ada anak yang punya kemampuan di bidang ini, ada anak yang punya kepribadian di bidang ini, ada anak yang punya kelemahan di segi ini, ada anak yang punya potensi di bidang ini. Jadi mengidentifikasi dan menjaring berbagai kemampuan-kemampuan yang mendasar pada seseorang. Nah, inilah yang tadi saya bilang menjadi rujukan ketika kita melakukan peminatan, menjadi masukan ketika ingin melakukan kegiatan pembelajaran misalnya ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kondisi siswa kita. Mengambil keputusan tentang penempatan anak, yaitu tadi peminatan ya, di IPA kah, di IPS, ataukah di bahasa, ataukah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, masuk di pramuka kah, masuk di apa lagi namanya, PMR kah, masuk di seni kah, dan sebagainya. Kemudian menjadi bagian untuk memonitoring kemajuan anak dalam segi perkembangan, tugas-tugas perkembangannya. Saya katakan tadi jangan sampai ada yang sudah SMP tapi masih kelakuannya seperti anak-anak. Begitupun sebaliknya. Di usia SMA dia sudah seharusnya belum bisa di SMP dia sudah berpikir mau bekerja, malah dia di mana dia belum bisa bekerja misalnya, belum usia kerja. Saya kira itu perlu kita arahkan sebagai bentuk bagaimana dia hidup tumbuh sebagai anak yang wajib mengikuti pendidikan. Kemudian hasilnya ini menjadi bahan evaluasi untuk program-program yang akan kita butuhkan. Saya kira ini saudara sekalian materi saya tentang asesmen pelayanan bimbingan dan konseling yang diintegrasikan dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat diterima, dapat didengar, dan dapat diterima dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin berbagi cerita tentang pengalamannya dulu di sekolah, menempatkan satu jurusan kah, atau pernah ada masalah tentang apa yang dihadapi, atau ada ingin cerita tentang bagaimana ingin mengetahui apakah ada alat asesmen untuk itu dan bagaimana prosedurnya. Silahkan dinyalakan speakernya ataukah dikirimkan chat. Tabe ayah, tabe. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana, apakah setiap sekolah melakukan kemampuan dasar intelijensi tersebut? Karena sependek pengetahuan saya pada saat waktu sekolah itu kayak tidak terpublis begitu ya. Jadi seakan-akan yang menjadi patokan hanya nilai rapor itu sendiri. Misalnya pada saat semester ini yang ranking ini, yang ranking ini atas nama ini seperti itu.
saya. Makasih banyak. Oke, baik. Sempat putus-putus ya Lutfia Nurhudawatri. Dipanggil siapa ini? Lutfi. Lutfia, dipanggil Lutfia. Kita panggil siapa? Pertanyaannya sangat bagus ya, terkait dengan pelaksanaan tes inteligensi di sekolah. Ketika ditanyakan masalah semua sekolah, ya sebenarnya kalau kita merujuk ke kurikulum, seharusnya semua sekolah untuk jenjang pendidikan menengah ke atas, SMP ke SMA, itu dalam melakukan peminatan, salah satu rujukan untuk memutuskan anak-anak berada di IPA, IPS maupun bahasa misalnya, salah satu pertimbangan rujukannya itu adalah hasil psikotes, tes kemampuan bakat dan minat, baik yang sudah terstandar dengan melibatkan orang psikolog atau orang konseling atau orang BK, ataukah dibuat sendiri yang masuk kategori non-tes tadi itu. Jadi sebenarnya iya, harusnya seperti itu. Dan datanya itu, tadi akuntabilitasnya harus valid, jelas, dan transparan kepada individu. Jadi harus sampaikan itu datanya kepada mereka. Tidak hanya sekedar konsumsi pribadi, yaitu hanya untuk kebutuhan guru sendiri, kebutuhan guru BK, tapi untuk kebutuhan bersama. Tiada lain untuk ya tentunya menjadi masukan, rujukan kalau dia punya inteligensi rendah. Masukan untuk dia punya inteligensi tinggi. Tanpa harus saya kira menjadi bagian celaan bahwa itu rendah dataku, rendah IQ misalnya. Justru itu menjadi penyemangat. Nah, disitulah tujuannya guru sebenarnya, bagaimana anak-anak yang memiliki IQ rendah itu diberikan pendekatan yang lebih personal atau konseling individu istilahnya, agar kemampuan-kemampuan yang teridentifikasi rendah tadi itu kita bisa memerlukan pendekatan yang lain untuk bagaimana kita bisa dia meningkat pada aspek yang lain misalnya. Jadi itu ya, jadi saya kira seharusnya sekolah memang itu transparan. Dan kenapa masih ada sekolah yang belum menggunakan psikotes, itu karena memang ini terkait persoalan pembiayaan juga, karena kalau kita ingin betul-betul profesional, itu memang kita bekerja sama dengan pihak lembaga psikolog atau lembaga konseling yang sudah menyediakan alat-alat tes seperti itu, karena mereka punya, dan mereka itu memang istilahnya dibayar untuk menggunakan alat-alat tes itu, tidak sembarang. Biasa faktor di situ. Dan ke depan saya kira termasuk Anda lah nantinya menjadi penggerak. Kalau masih ini yang terjadi di sekolah, saya kira Anda lah yang menjadi pelopor bahwa kegiatan asesmen ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk ya, salah satunya tadi ya, penempatan bakat dan minat anak-anak, penempatan peminatan anak-anak, mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran, dan kebutuhan mereka apa yang diharapkan sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Ya, saya kira itu tadi pertanyaan pertama. Jadi insya Allah mudah-mudahan ketika Anda kembali ke sekolah, Anda cari saja lembaga psikologi, ya, lembaga ini bekerja sama untuk menyelenggarakan psikologi. Terima kasih banyak, Ayah. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan terjawab. Silakan jika masih ada yang lain. Ya, baiklah adik-adik sekalian yang saya hormati, saya kira sudah jam 4:30. Kita juga belum sempat sholat asar ini karena tadi pas asar kita mulai. Di akhir pertemuan saya ingin menyampaikan bahwa
apalagi kegiatan asesmen ini saya kira salah satu bagian yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Sebagai upaya untuk mengetahui bakat dan minat, potensi, dan tentunya persoalan-persoalan yang muncul pada peserta didik kita, itu kita bisa ketahui lebih awal sebagai bahan masukan untuk membuat program pelayanan dan membuat perbaikan-perbaikan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang nantinya bisa berbentuk rekomendasi atau berbentuk proyek atau kegiatan yang dilaksanakan by desain di sekolah kita masing-masing. Keterlibatan dan pelaksanaannya Anda bisa bekerja sama dengan penyelenggara, kalau khusus yang tes yang khususnya pada bidang psikologi, kerjasama dengan lembaga-lembaga psikotes. Kemudian yang non-tes, saya kira Anda bisa buat sendiri, bisa bekerja sama dengan guru BK, ya, bekerja sama dengan guru BK, karena sekali lagi di sana ada dan di sana disiapkan, dan itu tidak lagi menggunakan biaya. Hanya terkadang biasa memang karena tidak diketahui teman-teman guru, akhirnya barang ini tidak diberdayakan oleh guru-guru yang lain. Ya, silakan itu dimanfaatkan, tidak lain untuk perbaikan proses pembelajaran kita di kelas pada khususnya dan di sekolah pada umumnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sehat, sukses selalu. Yang kondisi cuacanya lagi hujan-hujan, ya, kita doakan, dan yang lagi kebanjiran dan jaringannya kurang stabil karena mungkin mati lampu dan kurang sinyal, kita doakan bencana ini segera berlalu dan kondisi segera kembali normal, dan khususnya COVID ya segera meninggalkan kita sehingga kita bisa kuliah dengan model tatap muka di kampus. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.